Kali ini Abah Wijil Asem akan memberikan tips jitu mantra untuk nomor togel. Cara paling jitu mendapatkan angka gaib togel ampuh 100% tembus mantra terawang angka togel dalam telur. Situs ini bukan situs judi, tetapi tempatnya para prediktor berpendapat menyamakan persepsi antara master satu dan yang lainnya, yang intinya membobol brankas bandar ilmu menerawang nomor togel. Ilmu langka ini asli peninggalan leluhur kejawen. Biasanya untuk paranormal kondang digunakan sebagai amalan melihat maling serta pemilihan kepala desa, camat, bahkan presiden. Dengan secara gamblang akan mengetahui apa yang akan terjadi. Biasanya orang Jawa menyebut ngerti saendurunge winara. Tingkat keberhasilannya 99% untuk 3 nomor. Simak, inilah mantranya. Paku bihakun lakhaun jamudin aula taklamu man halaka wahual lathipul khobir. Baca 9 kali. Terawang gaib bisa juga dikatakan terawang togel, adalah kemampuan untuk melihat secara gaib ke tempat-tempat yang jauh jaraknya, yang tidak cukup jelas untuk dapat dilihat dengan mata kepala kita. Ilmu terawang gaib ini bisa digunakan untuk melihat sosok-sosok gaib atau memiliki suatu lokasi atau objek tertentu di tempat yang jauh. Kemampuan melihat gaib menjadi dasar untuk ilmu terawang gaib. Kemampuan melihat gaib dapat dilakukan dengan 3 cara utama, yaitu melihat gaib dengan cakra mata ketiga, melihat secara batin, melihat secara roh. Masing-masing cara melihat gaib di atas mempunyai cara kerja sendiri-sendiri yang masing-masing tidak sama dan memiliki juga kelebihan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Sehingga untuk tujuan melatih dan mengembangkan masing-masing kemampuan melihat gaib itu harus dilakukan dengan cara yang masing-masing juga berbeda. Berikut sedikit keilmuan terawang mimpi gaib kejawen yang bisa untuk melihat alam gaib. Sirku titisno jat kang katon maujud ojo nganti luput brai padang terawangan. Melihat gaib dengan cakra mata ketiga. Melihat gaib dengan cakra mata ketiga yang tidak disadari oleh banyak orang adalah pada saat seorang melihat gaib dengan cakra mata ketiga ini, roh sedulur papatnya bergerak keluar dari tubuhnya. Pergerakannya tidak sengaja dan tidak disadari. Bila digunakan untuk melihat jauh, maka roh sedulur papatnya akan keluar dari tubuhnya, mendatangi objek sasaran yang ingin dilihat, kemudian mengirimkan gambarannya kepada roh pancernya di dalam tubuh kesadaran atau pikiran melalui jalur energi
cakra mata ketiga. Jadi yang melihat gaib adalah sedulur papatnya, yang pada saat seorang sedang melihat gaib, roh sedulur papatnya itu bergerak keluar dari tubuhnya mendekati objek yang ingin dilihat, dan kemudian mengirimkan gambaran penglihatan kepada sukma di dalam tubuh roh pancer melalui jalur komunikasi cakra energi mata ketiga. Kemampuan melihat gaib dengan mata ketiga kuncinya adalah pada adanya ikatan kuat dan komunikasi antara sedulur papat yang berbeda di luar tubuh dengan sukma di dalam tubuh melalui jalur komunikasi cakra energi mata ketiga. Sebenarnya tidak tepat menyebut kemampuan ini sebagai melihat gaib dengan cakra mata ketiga, karena yang melihat gaib adalah sukmanya, sedulur papat dan pancernya, bukan cakra mata ketiganya, sehingga objek tidak bisa memiliki kemampuan ini hanya dengan cara membuka cakra mata ketiga. Melihat gaib secara batin berbeda dengan melihat gaib dengan cakra mata ketiga. Melihat gaib secara batin adalah melihat gaib dengan mengandalkan ketajaman, kepekaan rasa dan batin, ketajaman indera keenam, ditambah kekuatan kebatinan dan spiritualitas orangnya. Dengan cara ini yang melihat gaib bukanlah mata dengan kesadaran kita, tetapi adalah kepekaan batin kita yang mampu mendeteksi sesuatu gaib atau menginderai suasana gaib di sekitar kita. Sedulur papat tidak bergerak keluar tubuh, biasanya cakra mata ketiganya juga belum terbuka. Melihat gaib secara batin pada tingkatan dasar, kalau tidak kuat lama berfokus pada kepekaan batin, seringkali gambaran gaib yang tertangkap hanya sekelebatan bayangan saja. Dan untuk mendapatkan informasi gambaran yang lengkap akan banyak mengandalkan bisikan wangsit atau ilham dari roh sedulur papatnya. Cara melihat gaib secara batin tidak mengharuskan adanya komunikasi antara roh melalui cakra energi mata ketiga. Disitulah kelebihannya, yaitu tidak bergantung pada adanya komunikasi antara roh melalui cakra energi mata ketiga, dan tidak harus dilakukan dengan konsentrasi khusus. Melihat gaib secara batin kuncinya adalah pada proses awalnya, yaitu kemampuan peka kontak rasa untuk mendapatkan gambaran penglihatan batin dari roh sedulur papat. Sesudah mendapatkan gambaran awalnya, barulah kita pancer fokus batin untuk mempertegas lagi gambarannya. Untuk keperluan itu bisa dilakukan dengan mata terbuka ataupun terpejam. Yang penting bisa hening peka rasa untuk menangkap informasi gambaran awal dari roh sedulur papat, kemudian ditindaklanjuti dengan fokus batin kepada sosok gaibnya untuk menjadikannya gambaran penglihatan gaib yang utuh. Biasanya dengan mengedepankan kepekaan batin ini, seorang juga akan mendapat informasi yang lain mengenai objeknya, misalnya apakah wataknya baik atau jahat, sifat keberadaannya membahayakan, apakah tujuan keberadaannya baik, dan sebagainya. Karena itu dapat melihat gaib secara batin. Interaksi batin dengan roh sedulur papat bersifat pokok. Bila kepekaan batin kuat, orang akan mudah untuk merasakan suasana gaib di lingkungannya berada, mudah untuk menerima sinyal dari roh sedulur papatnya yang dapat berupa rasa firasat, ide, ilham, tanda-tanda petunjuk, rasa, feeling, intuisi, dan penglihatan gambaran-gambaran gaib. Buat yang belum kenal dengan togel, maka sebaliknya Anda kenali apa itu togel.
Togel adalah sebuah permainan judi yang menebak angka yang akan keluar. Diputar angka keluar, misalnya di pengeluaran Singapura. Phrase kata togel sendiri berasal dari singkatan toto gelap yang berarti judi tebak angka rahasia. Disebut judi gelap karena dilakukan secara tersembunyi oleh sebagai orang yang saling mengerti dan terlibat dalam permainan judi tersebut. Togel adalah salah satu jenis judi yang paling banyak diminati di kalangan masyarakat Indonesia. Ada banyak jenis undian judi togel di mana masing-masing memiliki nilai dan keuntungan yang berbeda-beda sesuai dengan nomor togel yang dibeli, mulai dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, dan lainnya. Jarang orang yang menang jika hanya mengandalkan angka tebakan atau angka rumusan, terkecuali angka ramalan. Tapi jika Anda ingin dibantu untuk menang pada putaran togel, silakan menghubungi Abah Wijil Asem. Rupanya tip dari Abah Wijil Asem cukup sekian dulu. Bila Anda penasaran, hubungi atau datang ke tempat Abah Wijil Asem. Cara mengetahui nomor togel atau angka jitu yang akan keluar besok nanti. Wassalam.